Miskomunikasi di timnas. Nah, kemudian Erik tanggapi soal Eliano. Kita bahas ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Silahkan. Ya, jadi ada dua hal yang akan kita bahas sekarang. Ya. Ini saya dikutip dari CNN Indonesia. Jadi Calvin Verdong akui ada miskomunikasi di timnas Indonesia. Nah, seperti itu ya. Jadi hal itu diungkapkan oleh Verdong ya saat melakoni persiapan untuk Indonesia melawan Arab Saudi ya. Nah, kemudian Calvin Verdong menegaskan, saya pikir kami memiliki tim yang bagus. Semua orang membantu satu sama lain. Jadi lebih mudah untuk beradaptasi ke dalam tim. Memang di atas lapangan kadang susah ya. Kerap ada miskomunikasi karena kita tidak sering bersama. Nah, ini kuncinya ya. Karena kita tidak sering bersama. Nah, itu ucapan dari Calvin Verdong. Ya. Jadi, tapi kita tetap harus berkomunikasi dengan satu sama lainnya dan saling mengenali satu sama lain dengan baik supaya kita bisa saling melengkapi peran satu sama lainnya di atas lapangan, kayak gitu. Nah, terkait pertandingan melawan Arab Saudi, Verdong meyakini timnas Indonesia punya kans meraih kemenangan, ya. Jadi selain karena bermain dengan dukungan penuh supporter, timnas Indonesia memetik hasil bagus saat bermain di kandang Arab Saudi. Ya mudah-mudahan ini hasil yang bagus di Arab Saudi di Indonesia akan lebih bagus lagi ya, bisa memenangkan pertandingan. Di matchday pertama kan Indonesia 1-1 ya di 5 September lalu. Terus menurut Calvin juga, ya menurut saya kita melakukan laga dengan baik saat bertandang ke Arab Saudi, katanya gitu. Kemudian saya pikir sekarang kita memiliki kesempatan untuk menang karena kita bermain di kandang, ada dukungan besar dari fans. Dan saya pikir kita harus mengejar kemenangan 100% agar kami bisa mendapatkan 6 poin. Nah, ucapnya gitu ya. Timnas Indonesia wajib meraih hasil positif saat bermain nanti lawan Arab Saudi ya, demi memelihara peluang tampil di Piala Dunia 2026. Tim asuhan Sintayong ini saat ini menempati posisi juru kunci karena mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang kedua ya. Nah, Erik tanggapi STY tak pilih Eliano ya. Singgung isu pemain titipan. Nah, jadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab perihal Eliano Rangers yang tidak dimasukkan Sintayong ke daftar susunan pemain dalam 2 pertandingan timnas Indonesia terakhir ya. Nah, Eliano merupakan salah satu pemain anyar yang dinaturalisasi setelah mendapat paspor Indonesia pada 30 September 2024 ya. Namanya masuk dalam skuad tim Merah Putih yang berlaga untuk duel melawan Bahrain dan Cina. Nah, dalam laga melawan Bahrain, Eliano masuk sebagai pemain pengganti tepat ketika babak kedua dimulai menggantikan Sandy Walsh. Nah, sementara saat menghadapi Cina, pemain yang bisa bermain di posisi sebagai bek kanan dan gelandang sayap itu tidak masuk dalam susunan pemain inti maupun cadangan. Nah, demikian pula ketika duel Indonesia lawan Jepang, ya, nama pemain PSC Zwolle ini tidak ada dalam daftar susunan pemain juga. Jadi Sintayong menyisihkan dari nama pemain yang dibawa masuk ke lapangan atau bangku cadangan. Di bangku cadangan juga nggak ada kan ya. Nah, jadi Eliano bersama Egy dan juga Ramadan Sananta nggak masuk ke line up ya. Menyikapi keputusan Sin tersebut ya, netizen pun bertanya-tanya nih. Erik pun mendapatkan pertanyaan soal Eliano yang tidak diberi menit main oleh pelatih asal Korea itu. Nah, kemudian Erik menjawab nih, kan soal pemilihan pemain keputusan coach, saya bukan coachnya. Yang saya sampaikan bahwa saya sebagai ketua PSSI, kita PSSI semua menjalankan prosedur. Seluruh pemain yang direkrut itu atas keputusan pelatih. Nah, itu terang Erik ya. Silahkan tanya coach Indra Safri, silahkan tanya coach Nova Arianto, sama juga silahkan tanya coach Sintayong. Dan tidak ada pemain titipan. Semua yang terbaik harus bisa bermain. Katanya seperti itu ya. Nah, Eliano ikut berlatih jelang laga lawan Arab Saudi ya. Jika Kevin Dix benar-benar tidak bisa main, maka
Eliano punya peluang dibawa masuk ke squad ya, untuk setidaknya bermain sebagai pemain cadangan ya, melapis Sandy Walsh. Nah, posisi di kanan Indonesia terbilang kritis karena Shin tinggal memiliki Sandi, sementara Asnawi Mangku Alam tidak dipanggil. Nah, manajer timnas Sumarji juga tidak bisa berbicara banyak soal Eliano yang tidak dipasang Shin, karena soal pemilihan pemain adalah hak prerogatif pelatih. Kita akan lihat bagaimana perkembangan Eliano di latihan nanti dan besok, untuk supaya coach Shin bisa melirik dan melihat sekaligus bisa menilai Eliano layak untuk dimasukkan ke dalam squad. Nah, kata Sumarji. Nah, itu dia tadi update dari CNN Indonesia, berita terbaru dari timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.